Kebetulan sekarang ini 10 November. Pas hari pahlawan. Tapi saya ingin coba reflektif sedikit Mas. Kalau Mas Walid udah ngomong soal barisan Nusantaranya dan dinamikanya, saya ingin coba lihat dalam konteks perjuangan makronya. Pertanyaan ini, kenapa disebut Hari Pahlawan ya? Kan karena peristiwa pertempuran di Surabaya. Peristiwa pertempuran diperingati 10 November. Pertempurannya berapa hari ya? Berhari-hari. Gak tahu. Pertempurannya berapa hari ya? Ada yang ingat? Gak ingat. Kan 10 November. Jadi kira-kira berapa hari? Satu hari berarti. Berarti 1 hari ya? Pertempurannya itu 3 minggu. 3 minggu. Dan itu Hari Pahlawan. Kenapa? Karena yang menang siapa? Yang menang siapa pertempuran itu? Lah kita ini lagi memperingati ya, kita enggak. Loh yang menang siapa? Yang menang siapa pertempuran itu? Pertempuran di Surabaya, Bung Karno di Jakarta. Yang menang siapa pertempuran ini? Ya, yang menang itu Inggris. Boleh dibaca di suratan sejarah. Pertempuran itu selama 3 minggu. Korbannya dari pihak Indonesia sekitar 15.000 sampai 20.000 orang. Dari pihak mereka 500 sampai 1.000 orang. Ada yang menyebut 1.500. Surabaya hancur total. Secara infrastruktur habis. Bangunan, gedung, jembatan habis. Dibombardir luar biasa. Habis. Kalau dibayangkan, itu seperti Gazanya tahun 45. Okay? Gaza itu adalah di mana tentara sekutu membombardir tanpa berhenti. Dan peristiwanya, kalau di sana 7 Oktober. Kalau di sini peristiwanya 30 Oktober. Kalau di Gaza itu apa? Ada jenderal namanya Jenderal Malabi. Diserbu sama beberapa anak muda, ditembak, jeder, dan kasih granat. Yang nembak itu namanya Ajis Endok namanya. Karena jualan telur. Bayangkan penjual telur bikin perang, Pak. Sesudah peristiwa itu tentara sekutu luar biasa. Sederhana kok ini konfliknya. Sekutu datang memelucuti Jepang, tapi di lapangan petugas melucuti semua. Nah, Indonesia punya senjata dilucuti tidak mau. Belanda di sini kan melucuti Jepang. Kenapa senjata kita dilucuti? Terjadi itu konflik lapangan. Yang antar atasnya sudah sepakat. Antar atasnya bahwa tidak ada pelucutan senjata rakyat, adanya senjata Jepang. Di lapangan nggak berjalan begitu. Siapa aja bawa senjata diminta. Terjadilah tempur. Tapi yang penting apa? Peristiwa ini secara militer kalah. Pertempuran itu dimenangkan oleh Inggris. Tapi peperangannya dimenangkan oleh Indonesia. Kenapa? Peristiwa itu membuat shock dunia. Kenapa shock? Ini kekuatan militer luar biasa besar. Yang mati jumlahnya ribuan dan tidak pernah berhenti orang maju perang. Jadi Surabaya itu tidak berhenti orang datang untuk tempur, walaupun mati. Jadi kira-kira itu gila Pak. Ini gimana? Diserang, bukannya kemudian mundur, maju lagi, sampai kepada fase Inggris. Sesudah peristiwa itu dibilang kami gak mau ikut-ikut lagi di Indonesia. Kami permisi. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti dalam berjuang. Tidak pernah berhenti dalam berjuang. Walaupun secara militer kalah. Peristiwa ini ditulis di berbagai tempat seluruh dunia dengan simpati yang tinggi. Ada satu bangsa mau merdeka, katanya kemauan segelintir orang. Di Surabaya 3 bulan sesudah peristiwa Agustus, dibuktikan bahwa itu bukan kemauan segelintir orang. Itu kemauan semua rakyat. Maju terus tanpa henti.
gambar-gambar peristiwa itu, reportasenya saya bayangkan seperti hari ini kita mendengar di Gaza. Simpati dunia pada Indonesia muncul luar biasa, sehingga itu dikatakan sebagai glorious defeat, kekalahan yang mulia, kekalahan yang terhormat, kekalahan yang justru dihargai. Kenapa saya cerita ini? Karena hari ini secara elektoral kita ini kalah, okay? Tapi secara moral kita ini menang. Okay? Secara elektoral kalah dengan segala macam bombardirnya, itu dihancur leburkan kita dengan bombardir sembako, bombardir itu dihabisi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rakyat kita yang bertahan ini sekarang punya simpati yang tinggi. Cirinya apa? Kemanapun juga masih hidup ini. Kemanapun juga. Di semua wilayah yang berjuang bersama ini masih hidup. Sementara yang menang malah tidak ada kehidupannya. Coba datang ke daerah-daerah. Ada. Hari Selasa yang lalu Donald Trump menang di Amerika. Apa yang menarik dari kemenangan Donald Trump? Yang menarik adalah di semua tempat terjadi selebrasi. Apa artinya kalau terjadi selebrasi? Artinya kemenangan itu perjuangan rakyat, perjuangan pendukung. Karena itu ketika menang pendukungnya melakukan selebrasi, potong tumpeng lah kalau kita di sini, syukuran di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, apa kita menyaksikan potong tumpeng di mana-mana ketika 58% menang? Ketika kemenangan itu tanpa intervensi, rakyat syukuran. Tapi ketika kemenangan itu penuh intervensi, rakyat tidak syukuran. Rakyat menonton. Jadi, Bapak Ibu sekalian, 11 tahun perjalanan ini, kita kemarin mendapatkan yang barangkali kalau istilahkan sekarang namanya glorious defeat. Ya, kita memang tidak menang. Seperti juga ketika perang 10 November yang menang Inggris. Tapi peristiwa itu membuat semua bangkit. Akibat peristiwa itu, Laskar Seluruh Indonesia terbentuk. Kenapa? Jangan-jangan nanti peristiwa terjadi di tempat saya. Kalian semua harus bersiap. Jadi pelajaran penting bagi kita. Dalam melihat perjalanan ini bukan satu fase akhir. Justru ini insya Allah menjadi fase penguat bagi perjalanan kita ke depan. Karena kita memiliki pengalaman-pengalaman, memiliki hal-hal teknis yang sebelumnya tidak kita kuasai, dan tidak ada rasa kehilangan kehormatan dalam proses ini. Karena itulah kemudian rasanya kebersamaan harus dijaga terus. Dan insya Allah perjuangan bersama-sama dengan teman-teman di Barisan Nusantara ini terus terawat. Regenerasi sudah berlangsung, tapi jangan ada yang pensiun. Kalau ketua Dewan Pembina diganti itu, orde sudah berubah. Jadi teman-teman sekalian, ini kebetulan kita memperingatinya di 10 November. Ada hikmah besar dari peristiwa yang kita alami sebagai bangsa, dan peristiwa ini barangkali menjadi hikmah untuk kita ambil dalam konteks perjuangan kita tahun 2024 kemarin. Mudah-mudahan kita terus bisa berjalan bersama lebih solid ke depan. Jadi selamat pada semuanya, selamat pada yang telah berjuang bersama. Mari kita terus jaga barisan ini. Jadi kalau namanya kata Mas Walil, barisan itu sudah menggambarkan yang tua. Barangkali memang itu yang harus dihidupkan lagi. Supaya apa sih yang unik dari barisan? Kalau kita punya barisan itu, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh kerumunan manapun juga. Ada satu orang namanya penjuru. Dalam barisan itu, kalau penjuru geser kanan satu, maka seluruh barisan geser kanan satu. Satu orang aja. Penjuru begitu setengah lengan lencang kanan, lencang depan, seluruhnya ke mana? Penjuru itu tidak ada di dalam urusan apapun kecuali barisan. Semua yang pernah ikut gerak jalan pasti tahu itu. Betul kan? Namanya penjuru. Nah, Pak Walil teruslah sehat jadi penjuru dalam gerakannya. Bismillah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.